Halo. Hai. Halo, ini adalah hari terakhir dari masa trial 3 bulan Alfa Bicara ID Handling Cafe. Lagi. Apakah aku harus sedih? Nggak tahu juga. Kelanjutannya bagaimana? Wallahu a'lam. Cukuplah. Dua orang ini bersama orang-orang yang lain ini. Itu madepin sana. What's up bro? Sangat amat beruntung karena saya Alfa Bicara ini dibantu sama banyak talenta-talenta dari warga lokal. Terus ya seperti inilah kalau kamu dengar suaranya rame karena di belakang saya sedang ada karaokean. Pecah telurnya di bulan ketiga menjelang akhir-akhir masa trial 2 digit 1 hari. Bulan Mei ini super sekali penjualan sampai 130. Konten kita emang nggak viral, followersnya pun naiknya ya lumayan tapi nggak terlalu signifikan. Tapi dibantu banget sama micro influencer yang nge-share ke kita. Beberapa kali viral FYP di TikTok. Coba luar biasa dengan lokasi yang jauh dari kota, areanya sempit, hanya rumah dengan halaman belakang. 3 bulan itu ternyata ya banyak yang harus dievaluasi. File-file yang berisi data-data, dokumen-dokumen sebagai evaluasi pun sedang kami racik, sedang kami kumpulkan. Ada meeting dengan investor dan akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Jadi sepenuhnya kami tidak mau disalahkan atas segala sesuatu yang terjadi, misal untuk komplain dan segala macam. Karena antusias itu tidak bisa kami kontrol, antusias warga. Apalagi sebenarnya kita belum nge-ads secara maksimal, belum nge-ads banget gitu. Baru posting konten yang biasa-biasa aja. Cuma memang terbantu oleh pihak eksternal yang kepo tanpa dibayar. Mereka suka rela untuk datang ke sini kayak gitu, untuk review tempat baru. Dan itu sangat membantu dan itu pun di kita sudah keteteran sampai nolak-nolakin orang gitu. Bukan bermaksud untuk menolak rezeki atau orang yang datang, cuma memang kapasitasnya tidak ada tempat duduk dan tempat duduk banyak yang rusak, area dapurnya sangat sempit. Gudang tidak ada, gudang baru ada itu terakhir-terakhiran tuh menuju Mei terakhir dan itu pun kita numpang di area Cafe Serayu sebelah. Dan itu sangat tidak proper karena seharusnya gudang itu dekat dengan tempat produksi. Jadi kadang tuh permintaan yang banyak, antusiasme yang tinggi itu mempengaruhi di stok bahan baku, stok cadangan bahan baku, lalu mempengaruhi juga di penambahan biaya tenaga kerja. Jadi mau gak mau tenaga kerja kita harus nambah. Lalu umur dari perabotan segala macam ini pun makin cepat berkurang gitu. Makin banyak tempat duduk yang rusak, meja yang mulai rusak dan segala macam. Nah, itu di luar kami karena kami tidak dilebatkan dalam pemilihan furniture. Nanti kita sambung lagi ketika sudah nggak terlalu ramai. Alright. Lanjut lagi setelah semuanya sudah tenang. Ya jadi gitu. Tadi rekap dikit progres selama 3 bulan masa trial dari Maret, April, Mei itu. Madep sini. Penjualan 24-an, lalu April 90-an, lalu Mei 30-an atau kalau yang dari tanggal 1 sampai 8 dimasukin bisa jadi 140-an. Itu super sekali karena kita terbantu oleh micro influencer yang sukarela nge-share kita, beberapa relasi dari kawan-kawan, dari investor juga yang ikut membantu untuk review, jadi orang banyak yang penasaran. Lalu faktor lainnya juga di sini belum red ocean, jadi belum banyak pesaing dengan potensi yang serupa. Dan kita punya salah satu kelebihan yaitu dari view pemandangan alamnya. Sebenarnya ada rencana tuh di awal untuk
menjual produk yang olahan western food. Cuma karena kendala di awal, ada drama save-savean dan segala macam itu, jadi kita nggak jadi jual produk western itu. Jadinya kita jual apa yang bisa kita jual aja. Termasuk ada ini apa? Ada beberapa hal yang menjadi komplain segala macam itu kadang di luar kapasitas kita untuk beberapa hal. Misal kalau lagi peak hour-nya itu di jam-jam sore menjelang sunset, arus terlalu banyak, apalagi ketika ada yang bilang viral dan segala macam, itu membuat kita keteteran. Sebenarnya banyak potensi yang nggak terserap secara maksimal karena faktor itu. Cuma kan ada hal-hal yang memang menjadi kekurangan dan evaluasi di luar kapasitas kami. Dan harusnya bisa diselesaikan sih ketika nanti ada meeting dengan investor. Tapi juga ada ini prediksi-prediksi bahwa kalau misal di sini kan belum banyak tuh. Tapi kemungkinan kalau orang atau pelaku usaha tuh yang jeli memanfaatkan tren ini itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi salah satu faktor trade-nya kita atau kami. Nggak usah jauh-jauh karena kafe sebelah itu adalah trade utama sebenarnya. Ketika dia buka akan banyak hal yang harus disesuaikan lagi, lahan parkir, lalu area, menu, quality, segala macamnya, dan pembeda segmentasi pasarnya. Makanya dari awal kita tidak terlalu mencoba untuk yang service seperti resto dengan gaya yang formal banget, enggak. Kita mencoba untuk seperti anak muda atau seperti biasanya aja gitu. Karena memang target yang disasar adalah anak muda. Insight baru dari podcast orang lain. Kalau misal target market Gen Z atau Gen Z ya, Gen Z atau Gen Y, Gen X gitu disasar, bisa jadi keluarganya juga ikut. Nggak bisa serta-merta kita target ke yang muda doang yang akan datang, kecuali segmennya itu kerucut sekali seperti hiburan malam. Tapi kalau kuliner biasanya mereka akan mengajak keluarganya, mengajak orang tuanya, atau relasi kerjanya. Beberapa kali juga ada yang mengajak relasi kantornya ke sini yang dari luar kota. Jadi cukup challenging, terutama di koordinasi dan arah. Dan kalau boleh jujur juga tidak ada titipan target untuk gimana. Secara di branding mau dibawa kemana, produk juga mau yang seperti apa gitu. Itu pun jadi tantangannya kami juga untuk menyelesaikan segala masalah yang datang. Dan itu cukup menyita pikiran. Karena kalau misal gini, kalau orang mau jalan itu atau lari itu harus ada targetnya, harus sampai mana atau di titik mana berhentinya gitu. Sedangkan ini kayaknya nggak ada. Jadi ya berkembang sesuai keinginan gitu. Entah itu akan diterima atau tidak, atau ada komplain atau tidak, kita tadinya tidak tahu kan. Karena kita sesuai ini, menuruti insting aja. Dan itu beberapa permasalahan juga, terutama di area service sama di area produksi. Kalau untuk soal SDM itu bisa ditanggulangi gitu. Kita juga ada revisi produk yang lalu secara nilai penjualan itu tidak bagus, ya tidak akan dilanjutkan dan akan milih beberapa produk yang lebih mudah untuk dibuat gitu. Secara waktu pengerjaannya akan lebih cepat, dan masih ada evaluasi juga di soal waktu produksinya, entah itu alat atau cara produksinya gitu, entah dibikin setengah jadi dulu baru jadi. Karena sejauh ini kan masih murni dari nol dan kebanyakan bahan itu fresh. Paling disimpan itu 1-2 hari, 3 hari. Karena nggak ada gudangnya, terutama untuk bahan baku yang membutuhkan penyimpanan di freezer atau pendingin. Saat ini cuma 1 dan itu kecil, dan itu
gandengan sama bar, nggak cuma dapur. Jadi banyak banget sebenarnya tantangannya untuk di masalah produksi, dan untuk menyelesaikan itu butuh budget juga, dan investor tidak mengeluarkan atau nitip apa gitu loh buat menyelesaikan area produksi itu. Jadi ya ketika ada komplain soal kecepatan, ya kami berusaha untuk menyelesaikan dengan solusi yang apa ya, tidak mengurangi tapi memperlambat adanya itu. Karena memang kalau dipush terus ya tidak manusiawi. Beberapa kali juga ada kasus juga kolaps. Ada yang kolaps sampai pingsan dan segala macam gitu. Nih orangnya. Jadi kan susah ya. Apalagi kita coba nih di bulan ketiga, makin banyak antusiasnya, nambah makin nambah jumlah pegawai, dan ternyata dengan 10 kadang 9 sampai 12 orang pun dalam satu hari masih keteter gitu. Sebenarnya cukup super sih untuk tempat seperti ini ada pegawai sebanyak itu. Dan itu sangat, sebenarnya dari segi manajemen itu menjadi beban karyawan, beban gaji yang sangat besar. Cuma ya mau nggak mau, daripada mengurangi jumlah karyawan dan jadinya hancur semua gitu, nggak apa-apa untuk kehilangan beberapa rupiah. Itu pun belum dibuat shift ya. Kalau dibuat shift nanti akan lebih banyak lagi. Jadi seperti itu. Dan masing-masing dari kami kemungkinan ya, beberapa yang ada di sini tuh merasa bangga dengan dirinya sendiri, ya nggak Mbak? Ya. Ya, dia merasa bangga dengan dirinya sendiri, ternyata bisa. Dan kami pun, saya pun juga gitu, ternyata bisa. Jadi kadang kita harus bisa jeli melihat peluang. Bukan berarti di sini tuh adalah yang terbaik gitu, makanan yang paling enak atau tempat yang paling estetik atau lokasi yang paling indah gitu pemandangannya, bukan. Yang harus diambil pelajarannya dari investor adalah jeli melihat peluangnya, titik mana, lalu invest dengan pintar, investasi dengan pintar. Karena pasti ada skemanya gitu. Tidak melulu soal dana pribadi, bisa aja crowdfunding, bisa aja termin gitu. Dan itu berkaitan dengan nama baik, kepercayaan orang lain terhadap kita. Dan itu harus dijaga juga. Jeli melihat peluang, lalu eksekusi semaksimal mungkin dan mengikuti tren. Karena bisnis seperti ini, F&B ini sangat cepat peralihannya gitu. Kita ini 3 bulan pertama itu pasti ada di fase tren, kita lagi naik gitu, kebetulan lagi naik gitu, untungnya lagi naik. Nanti ada fase turunnya, dan itu harus mulai mempersiapkan strategi berikutnya, apa yang bisa di-boost gitu, atau apa yang bisa ditambah dari nilai mungkin estetikanya. Karena sejauh ini sih saya lihat sih ya pengaruh dari estetika, tapi yang alam ya, bukan yang bangunan, itu lebih tinggi gitu untuk menarik orang datang ke sini. Produk masih nomor sekian, dan pekerja mungkin juga berpengaruh, dan strategi itulah yang kami lakukan. Sok kenal, funny, friendly gitu. Semoga kamu bahagia selalu dan bisnis yang kamu jalani juga lancar. Oke, Alfa Bicara ID signing out. Bye. Say goodbye.